Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita sudah ada di chapter 3, English for Nusantara. Ini kelas 7 SMP, ini buku kelas 7 SMP atau MTS. Di buku English for Nusantara itu chapter 3 itu masih ada unit-unitnya ya. Jadi ada unit 1, unit 2. Nah, sekarang kita sudah ada di unit 2, My House Course. Nah, ini ada di halaman 107. 117 ya, chapter 3, tapi di sini di bagian unit 2, My House Course berarti aktivitas ya, aktivitas rutin atau tugas rutin di rumah saya. Nah, Section 1, say what you know. Section 1, say what you know berarti katakan apa yang kamu ketahui. Nah, di unit 2 ini kita akan fokus talking about what people do and use to clean up a house. Mungkin sebaiknya kita tulis ya. Jadi khusus untuk di sini tujuan kegiatan yaitu talking about what people do and use to clean up a house. Ya. Nah, jadi di sini di unit 2 ini kita akan berbicara banyak tentang apa yang dilakukan seseorang dan bagaimana cara membersihkan rumahnya, bagaimana cara mereka melakukan dan membersihkan seisi rumahnya, setiap ruangan. Nah, kalau diminta untuk say what you know, berarti mari kita lihat gambarnya. Nah, ini rumahnya sudah sangat kelihatan rapi ya. Ini ada di living room. Nah, kira-kira kalau kita berbicara tentang talking about what people do and use to clean up a house, kira-kira yang kata-kata yang familiar itu seperti apa? Contoh mungkin seperti rumahnya bersih, rumahnya berantakan, rumahnya kotor, atau rumah saya kotor. Oke, nah semua ini ingin diketahui dalam bahasa Inggris. Oke, nah kita langsung saja di bagian A, look at the picture. What do you think about this room? Give a check to the sentence that describe the room. See the word box. Look at the picture berarti lihat gambarnya. Apa yang kamu pikirkan tentang ruangan yang ada di bawah ini, di sini ya. Give a check to the sentence that describe the room. Nah, kita melihat rumahnya dulu ya. Oke, kita kasih keleluasaan kepada anak-anakku semua untuk mengeksplorasi gambar-gambar yang ada di sini. Nah, kira-kira untuk pertanyaan-pertanyaan untuk gurunya, kira-kira apakah rumahmu seperti ini? Apakah kalian punya living room di rumah? Apakah rumah kalian sebersih ini? Oh, ya, okay, too many question actually. Nah, kalau dilihat dari gambarnya, rumahnya sangat teratur ya di living room. Kemudian pencahayaannya juga cukup bagus. Kemudian ada bunga, meskipun ini bunga kaktus, tapi sangat berguna. Bisa buat aksesoris di bagian living room juga. Nah, ada juga bunga-bunga yang bunga hidup ya di ruangan tamu, ini bagus ya. Kemudian lihat buku-bukunya tertata rapi, it's so clean and tidy ya. Nah, oke, give a check. Nah, lihat di sini give a check berarti mari kita cek ya, mari kita periksa. Kira-kira kalian sudah tahu tidak ya arti-arti dari ini?
Nah, it is tidy, it is clean, it is neat, it is messy, it is dirty. Nah, untuk it is tidy ini artinya rapi ya. Kita checklist ya, karena rumahnya memang kelihatan rapi atau living roomnya kelihatan rapi. Nah, kita tulis tidy ini artinya rapi atau teratur. Nah, kemudian apakah ini living room kelihatan bersih? Of course yes ya. So we check. Nah, kita tulis is this clean? Berarti bersih ya. Nah, kemudian neat ini hampir sama dengan tidy. Ini sangat rapi, berarti kita checklist ya. Ini juga artinya bermakna rapi ya. Oke. Nah, kemudian it is messy. Messy ini berantakan atau kotor. Nah, apakah ini mewakili, gambar ini mewakili bahwa ruangan ini messy? Tentu saja tidak ya. Jadi sebaiknya kita kasih tanda silang saja. Kemudian kita lihat di sini living roomnya di checklist terakhir. It is dirty. Apakah ruangan ini kelihatan kotor? Tentu saja tidak. Jadi kita tulis kita tanda silang. Nah, kemudian kita tulis di sini ini berarti berantakan ya. Nah, kemudian ini kotor. Oke. Kalau pakai kata it is tidy berarti maksudnya adalah ruangan ini rapi. Ruangannya, living roomnya rapi. It is clean. Ruangan ini living roomnya bersih. Ya, it is ini merujuk ke living room. Oke, nah bertambah lagi ya, kita punya kosakata tidy rapi, clean bersih, neat rapi, messy berantakan, dirty kotor. Iya. Nah, oke. Jangan lupa ya kosakata ini untuk digunakan nanti lebih banyak digunakan nanti di unit 2 ini. Oke, nah sekarang mungkin gurunya di sekolah akan bertanya, is your house tidy and clean? Apakah rumahmu bersih? Apakah rumahmu rapi dan bersih? Ini artinya ya. Apakah rumahmu rapi dan bersih? Nah, ini jawabannya bebas ya. So, kondisikan dengan rumah kalian. Nah, kalau masih malu-malu, untuk mengatakan rumahnya kotor ya, you can say my house is tidy and clean. Oke, tapi kalau mau jujur, misalnya khusus di bagian-bagian tertentu atau ruangan-ruangan tertentu, so you can say my bedroom is dirty, my bedroom is messy. So you can say like this. Ini hanya optional, bebas. Ini pilihan-pilihan jawaban yang bisa kalian pilih. My house is tidy. Sebut saja my house. Nah, kalau misalnya ingin sebut ruangan-ruangan yang ada di rumahnya yang pernah kita pelajari sebelumnya kan di unit 1 itu tentang nama-nama ruangan yang ada di rumah ya. Boleh dipakai my kitchen is dirty karena mungkin ya sering dipakai untuk memasak ya. Nah, kemudian boleh juga my bedroom, sorry ini tidak ada spasi, my bedroom is messy. Iya, berantakan maksudnya ya. Nah, kemudian my living room is neat. Kemudian yang terakhir, my bathroom is clean. Oke. Ya. Nah, bagaimana sih caranya kalau misalnya mau konsisten agar rumahnya atau kamarnya bersih? Begitu anak-anakku bangun pagi, biasakan untuk membereskan tempat tidurnya ketika bangun. Meskipun misalnya terlambat bangun, upayakan tetap
dibereskan ya. Mungkin hanya butuh waktu 1 atau 2 menit saja untuk membereskan yang penting sudah kelihatan rapi dan tidak berantakan, kemudian ditinggalkan, kemudian pergi ke sekolah ya. Nah, oke, di bagian B ini salah satu beberapa jawaban yang bisa mewakili. Kalian boleh menggunakan semuanya untuk menambah kosakata, atau ketika ditanya langsung ya, you can use like this. You can say like this ya. Oke, saya rasa untuk di halaman 117 di chapter 3 Home Sweet Home khusus untuk Unit 2 My House Course ini sudah selesai. Nah, ini saya coba tulis dulu ya. Rutinitas atau pekerjaan rutin di rumah saya, di rumah saya ya, boleh ya. Oke, nah sudah selesai untuk halaman 117. Semoga bermanfaat. Ya, mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan, atau mungkin ada yang salah arti, boleh dikoreksi. Kita namanya juga saling belajar. Ya, oke, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.